Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sholat berjamaah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Divi Ismiati sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya Muhammad Imam Majid sebagai pemateri. Sebelum presentasi dimulai, di sini saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hukum mempunyai hadas dan najis menjadi seorang imam. Yang kedua, bagaimana hukum sholat fardu yang bermakmum pada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Dan yang ketiga, bagaimana posisi makmum perempuan dalam menjalankan sholat berjamaah. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu hukum punya hadas dan najis menjadi seorang imam. Jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali sepakat bahwa suci tempat dan pakaian adalah syarat sahnya sholat. Sedangkan menurut Imam Sukaini berpendapat bahwa suci pakaian hukumnya wajib, tetapi bukan syarat sahnya sholat. Maka, jika ada orang yang mengerjakan sholat dan di pakaiannya ada najis, maka ia telah meninggalkan yang wajib, tetapi sholatnya tidak batal. Hal itu berbeda dengan jika dianggap sebagai syarat sah, maka di mana ada orang yang sholat dan di pakaiannya ada najis, maka sholat tersebut batal dan wajib mengulanginya. Jika najis terlihat samar, maka imam tidak wajib memberitahu dan makmum tersebut tidak pula wajib i'adah atau mengulang sholatnya. Di dalam kitab Bujuraimi A'la al-Manhaj dijelaskan, faidatun yajibu 'alal imami idza kanatin najasatu zahiratan ikhbarahu al-ma'mumi bidzalika liyu'ida sholatahu akhdan. Faedah atau wajib bagi imam yang membawa najis tampak jelas memberitahu makmum perihal tersebut agar mengulang sholatnya. Min qaulihim law ra'a ala thawbi musalli najasatan wajaba ikhbarahu wa illam yakun athiman. Berdasarkan perkataan ulama, andaikan seseorang melihat najis pada baju seseorang yang sedang sholat, maka ia wajib memberitahunya meskipun tidak berdosa. Jadi menurut kitab Bujuraimi A'la al-Manhaj dijelaskan bahwa wajib bagi imam yang membawa najis tampak jelas memberitahu makmumnya agar makmumnya tersebut bisa mengulang sholatnya. Dalam kitab Fathul Wahhab dijelaskan, lain bana dha hadasin walau hadasan akbaro wa dha najasatin khafiyatin fi thawbihi au badanihi. Tidak wajib i'adah jika imamnya sedang berhadas sekalipun hadas besar dan membawa najis yang samar di pakaian atau badan. Fala tajibul i'adatu 'alal muqtadi lintifa'i taqsiri minhu fi dzalik. Maka tidak wajib mengulang sholat bagi makmum karena tidak adanya kesalahan dari makmum dalam hal tersebut. Jadi menurut kitab Fathul Wahhab ini, tidak wajib i'adah bagi makmum ketika seorang imam terkena najis atau sedang berhadas menjadi seorang imam. Menurut kitab ini, seorang makmum tersebut tidak wajib mengulangi sholatnya karena hal tersebut tidak ada kesalahan dari makmum tersebut karena tidak mengetahui apa-apa. Yang selanjutnya dijelaskan dalam kitab Fathul Wahhab, walau shalla binajsin ghairi ma'fuwin anhu lam ya'lamhu au alima summa nasiya fa shalla summa tadzakkara wajibatil i'adatu fil waqti au ba'da litafriqihi bitarkit tathhiri. Andaikan seseorang sholat tidak tahu bahwa dirinya membawa najis yang tidak dimakfu, atau sebelumnya ia tahu kemudian lupa lalu sholat, kemudian ia ingat kembali, maka wajib mengulang sholatnya ketika ingatan atau sesudahnya, karena kesalahannya adalah meninggalkan bersesuci.
Wa tajibu i'adatu kulli sholatin tayaqquna fi'laha ma'an najsi. Begitu juga wajib mengulang tiap-tiap sholat yang ia yakini mengerjakannya dalam keadaan najis. Bi khilafi ma idhah tamala hudusuhu ba'daha fala tajibu i'adatuha. Lakin tusannu kama qolahu fil majmu'. Berbeda jika najis tersebut dimungkini adanya setelah sholat, maka ia tidak wajib mengulang, namun disunatkan sebagaimana keterangan di majmu'. Jadi kalau dalam penjelasan ini, jika seseorang sedang sholat tetapi dia lupa dirinya mempunyai najis atau hadas, maka tidak wajib mengulang sholatnya. Tetapi jika ia setelah sholat dan mengetahui atau ingat bahwa dirinya terkena najis, maka ia harus mengulang sholatnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Melanjutkan hukum yang kedua, bagaimana hukum sholat fardu yang bermakmum pada orang yang melakukan sholat sunnah. Dan dalam keterangan tersebut ada dua keterangan, yaitu yang pertama sahnya sholat jamaah dan mendapatkan pahala, dan yang kedua sah sholatnya saja, sholat jamaahnya saja. Contoh, ada seseorang yang bermakmum dengan orang yang nyata-nyata melakukan sholat sunnah. Dia tahu bahwa yang akan menjadi imam tersebut melakukan sholat sunnah. Nah, dalam hal tersebut sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala sholat jamaah, karena beliau tahu yang akan menjadi imam itu sudah melakukan sholat fardu dan akan melakukan sholat sunnah. Yang kedua, contoh yang kedua, seseorang yang tidak mengetahui bahwa yang akan menjadi imam tersebut sedang melakukan sholat sunnah. Nah, dalam hal tersebut sholat sholatnya sah dan mendapatkan pahala sholat jamaah, yaitu 27 derajat, karena beliau tidak mengetahui yang akan menjadi imam tersebut akan melakukan sholat sunnah. Dalam hal tersebut kecuali ada pengecualian, yaitu sholat harus seirama atau yang disebut dengan nidam. Contohnya sholat qabla zuhur dengan sholat zuhur. Nah, sholat tersebut seirama, cuma beda rakaatnya saja. Yang tidak boleh yaitu yang tidak seirama, contohnya sholat khusuf. Sholat khusuf mempunyai 2 rukuk. Nah, 2 rukuk tersebut tidak seirama dengan sholat fardu zuhur. Keterangan tersebut kami mengambil 2 referensi, yaitu yang pertama, wa min syurutil imamati an la yakuna al-imami adna hala min al-ma'mum fala yasihhu yaqtida'ul muqtaradun bi manafili illa 'inda syafi'iyah. Yang kedua, yang bagi lil imami ayyan wiyal imamata fa in lam yanwiha sahhat salatuhu wa salatul ma'mumin waswab an niyatal imamati la tajibu wala tashtaratu li sihhatil iqtidai wa bihi qada'a jamaahiru ashabina wasawa'u adabihi rijalun am nisa'un, lakin yahsulu fadilatul jama'ati lil ma'mumaini wa fi husuliha lil imami salah satu awduhi, yang artinya seyogyanya imam niat menjadi imam. Jika ia tidak niat menjadi imam, maka sah sholatnya dan sholat makmumnya. Yang benar adalah bahwa niat imamah tidaklah wajib dan niat imamah tidaklah disyaratkan untuk keabsahan makmum.
Pendapat ini telah ditetapkan oleh jumhur mazhab Syafi'i. Tidak disyaratkan niat imamah tersebut baik imamnya para pria maupun para wanita. Meskipun demikian mereka tetap mendapatkan fadilah berjamaah. Tapi mengenai imam mendapatkan fadilah jamaah atau tidak, ada 3 pendapat. Yang pertama tidak mendapatkan fadilah jamaah, yang kedua mendapatkan fadilah jamaah, dan yang ketiga mendapatkan fadilah jamaah jika tahu dan lalu niat imam. Nah, yang ketiga, masalah yang ketiga yaitu bagaimana posisi makmum perempuan dalam sholat. Dalam literatur kitab fikih, konsep penataan shaf perempuan dianjurkan berada di belakang makmum laki-laki. Shaf yang dianjurkan dalam sholat berjamaah adalah berurutan. Yang pertama mulai laki-laki dewasa, anak kecil, dan shaf terakhir yaitu perempuan. Penjelasan tentang perempuan yang menempati posisi shaf yang paling belakang diambil berdasarkan hadis yang berbunyi khairu sufufir rijali awalaha wa syarraha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarraha awalaha. Yang artinya shaf yang paling baik bagi laki-laki adalah shaf yang paling awal, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling akhir. Dan shaf yang paling baik bagi wanita yaitu shaf yang paling akhir, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling awal. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu wanita dianjurkan untuk menjauh atau berada jauh dari jamaah laki-laki. Oleh sebab itu wanita dianjurkan untuk menjauh dari jamaah laki-laki dan menempati shaf yang paling belakang agar tidak terhindar dari fitnah serta larangan percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan. Yang kedua, referensi kitab yang kedua yang berbunyi khairu sufufir rijali awaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Qala fi fathil qarib hadza laysa ala umumihi bal mahmul ala ma'idha taladunna birrijali fa idza shalaina mutamayyizati la ma'ar rijali fahunna karrijali wa man sallaman minhunna fi janib ba'id an rijali fa awalu sufuf fihinna khairan li zawalil illati wal murad bi syarri sufufil rijali wan nisa kaunuha aqalla thawaban wa fadlan wa abaduha an madlubi syar'i wa khairiha bi'aksihi. Yang artinya shaf yang paling baik bagi laki-laki adalah shaf yang paling awal, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling akhir. Dan shaf yang paling akhir bagi wanita adalah shaf yang paling akhir, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling awal. Dalam kitab Fath Al-Qarib dijelaskan bahwa hadis ini tidaklah bermakna seperti halnya keumumannya, akan tetapi diarahkan ketika wanita berkumpul bersama dengan laki-laki dalam sholat berjamaah. Ketika para wanita sholat secara terpisah tidak bersama dengan laki-laki, maka dalam hal ini mereka seperti laki-laki, yaitu dalam hal shaf yang paling utama adalah shaf yang di depan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum